Baik, selamat sore para teman-teman yang hadir di ruang IG Pusat Forensik Terintegrasi UI. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan ngobrol-ngobrol ya dengan Dr. Ade Firmansyah bersama saya. Pada sore hari ini atau pada hari ini sebetulnya komunitas dari UI tengah berduka karena pada hari ini seorang guru besar kriminologi Profesor Tubagus Roni Nitibaskara itu baru saja berpulang pada usia ke-77 tahun. Untuk itu maka mewakili Departemen Kriminologi FISIP UI dan juga sebagai pribadi guru besar UI, kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga dan mengharapkan agar Profesor Roni dapat diterima di sisinya. Tamu kita pada sore hari ini adalah Dr. Ade Firmansyah yang menjadi atau yang sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Forensik dan Mediko-Legal FKUI. Beliau seorang dokter forensik. Namun mungkin kalau ada yang membayangkan seorang dokter forensik itu seram, tua, jelek, nah justru ini kebalikannya nih. Ini masih muda dan ganteng ini. Sejawat saya ini, gitu ya. Dr. Ade, terima kasih atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ringan di IG kita pada sore hari ini. Apakah sedang santai, Dok, hari ini, Dok? Alhamdulillah, sudah di luar jam kerja, jadi saya memang masih berada di forensik, di departemen, tapi memang sudah di luar jam kerja. Jadi sudah santai. Santai, Dok, ya? Ya, baik. Baik, begini, Dok, ini kali ini kita mau ngobrol soal apakah susah gitu melakukan satu pemeriksaan terhadap jenazah korban teroris. Itu judulnya. Tetapi tentu pada dasarnya ini hanya semacam cantolan saja. Sebetulnya kita nanti kemudian bisa ngobrol banyak hal. Mengapa saya misalnya memilih cantolan isu itu? Karena sebagaimana kita tahu minggu lalu ada berita yang mengejutkan di mana ada pelaku teroris meledakkan diri. Tapi kemudian lalu dalam waktu cepat kepolisian segera bisa melakukan identifikasi, bahkan menyebutkan dan merilis siapa pelakunya. Nah, apakah pada saat itu lalu kemudian polisi sudah mengontak para dokter spesialis forensik yang ada di sana, atau justru mengandalkan pada sumber-sumber data yang lain, Dok, sehingga kemudian lalu bisa bisa segera mengetahui siapa pelaku tersebut. Nah, secara umum, Dok, ya, nggak usah kita berkaitan dengan konteks Makassar tersebut, tapi apakah secara umum sebetulnya dalam rangka identifikasi pelaku kejahatan dalam hal ini, maka sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih Prof. Adrianus atas kesempatannya. Pertama-tama ya, kami dari kedokteran forensik sangat berduka dengan kejadian bom di Makassar tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang pemeriksaan jenazah, baik itu pelaku maupun korban tindak pidana terorisme terkait dengan bom tersebut, maka memang sebelum kita meng-approach atau sebelum jenazah itu atau tubuh tersebut dibawa ke instalasi forensik untuk diidentifikasi, pastinya kita harus penyidik kepolisian ataupun orang-orang yang berada di TKP meyakini dulu bahwa kondisi itu aman, ya. Jadi tidak langsung dievakuasi seperti kalau kita ketemu korban di jalan, ya, kecelakaan lalu lintas atau pemukulan atau apapun, itu bisa langsung kita evakuasi ke instalasi forensik, misalnya kita ketemu jenazah. Tapi ini tentunya pertama kali karena ini terkait dengan kejadian bom, maka harus dipastikan bahwa aman. Tidak ada yang dapat menimbulkan resiko lebih lanjut. Jadi benar-benar sudah safe, tidak ada yang akan meledak lagi dari sisa-sisa atau bagian-bagian tubuh yang akan nanti dievakuasi. Nah, kemudian kedua, terkait dengan identifikasi forensik ini, sebetulnya selain dari identifikasi, di belakang itu kita beban sosial atau beban yang harus kita pastikan adalah kita itu mensertifikasi seseorang meninggal, ya. Jadi kenapa saya katakan baik waktu itu misalnya waktu kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya, kita tidak mencari cepat tapi kita mencari tepat, ya. Karena kita itu akan mensertifikasi seseorang itu meninggal. Karena begitu orang itu meninggal tentu
akan ya nyun sewu, kalau misalnya punya hutang atau apa, kan hutang piutang sudah pasti akan selesai gitu ya. Seorang yang misalnya beberapa kejahatan asuransi pun kalau kita baca di literatur atau di bacaan di berita-berita terjadi dengan mengklaimkan seseorang itu meninggal dan lain sebagainya. Nah, terkait pada kejahatan pada korban bom ini, maka kita lihat kita harus pasti orang ini benar-benar meninggal apa enggak. Maka yang kita tentukan adalah jadi kita harus mengetahui ada bagian tubuh yang memang fatal. Misalnya contohnya kalau kita ketemu ada bagian tubuh tanpa kepala misalnya, maka kita bisa pastikan sekalipun kita mungkin nggak ketemu kepalanya gitu ya, kita bisa pasti ya nggak mungkin ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala gitu ya, misalnya begitu. Atau jantungnya sudah tidak ada misalnya, atau terungkus bagian badan ini hancur, sisa kepala dan lengannya saja. Nah itu pasti kita bisa tentukan. Nah, namun bila kita hanya menemukan bagian-bagian kecil tubuh, misalnya hanya ketemu jempol gitu ya, ibu jari, ya kan kita tetap harus berhati-hati menentukan. Kita bisa mengidentifikasi ibu jari itu punya siapa, tapi kita bukan mengidentifikasi, kita tidak serta-merta menyatakan bahwa orang yang punya ibu jari tersebut meninggal, gitu ya. Nah, jadi selain mengidentifikasi bagian tubuh itu punya individu siapa, tapi yang terpenting di sini kita mensertifikasi orang tersebut meninggal atau tidak. Nah, kan seperti itu. Nah, di sini selain, jadi makanya itu kita harus benar-benar mengevakuasi semua bagian-bagian atau semua material biologis yang diduga berasal dari tubuh manusia yang berada di TKP. Nah, itu perlu waktu ya. Dan itu setelah itu perlu waktu. Nah, setelah itu baru kita bawa ke portuari, ke instalasi forensik. Nah, di instalasi forensik sebelum buat kami, setiap bagian tubuh yang terpisah, itu pertama kali pasti kita akan, sebelum dinyatakan itu sama, itu kita harus perlakukan sebagai individu yang berbeda. Ya, kalau misalnya ada 100 bagian tubuh yang diduga berasal dari tubuh manusia, ya kita pertama kali berpikir itu adalah 100 individu. Gitu dulu. Jangan, kita nggak mungkin bilang 100, oh maka ini cocoknya ini atau segala macam. Kita harus pastikan. Nah, itu yang makanya kita butuh waktu. Nah, sehingga ada bagian-bagian yang bisa diidentifikasi dengan cepat, ada juga bagian-bagian yang tidak bisa diidentifikasi dengan cepat. Nah, sekarang ini memang untungnya di Indonesia itu kita sudah punya database sidik jari bagi orang-orang Indonesia dewasa. Melalui program pemerintah yang dengan KTP elektronik, maka database sidik jari itu sudah tersimpan. Sehingga bila kita menemukan bagian sidik tubuh yang ada sidik jarinya, ibu jari maupun jari telunjuk, maka bisa sesegera mungkin diidentifikasi bahwa ini adalah individu tersebut. Begitu. Ya. Namun bila kita tidak... Dok, jangan dulu jauh-jauh, Dok. Sebelum kemudian lebih dalam lagi, mewakili awam yang tentu lalu bertanya, apakah ketika seorang dokter forensik mengadakan pemeriksaan, itu soal bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam kasus terorisme kah, kasus pembunuhan kah, kasus apalagi pemerkosaan kah, itu penting nggak? Atau apakah sebetulnya yang dihadapi oleh dokter forensik sebetulnya adalah jenazah atau jasad saja? Nggak peduli ini terlibat dalam kejahatan apa gitu, sehingga mungkin apakah ketika sudah tahu dia terlibat apa lalu kemudian ada bias atau bagaimana? Apakah begitu, Dok, cara berpikirnya? Oke. Ya, jadi hubungan antara manner of death ya, cara kematian ataupun kasusnya apa, itu memang tidak mungkin ditetapkan hanya melalui pemeriksaan forensik saja. Kedokteran forensik ya, dokter forensik. Namun memang kami selalu berkomunikasi dengan penyidik kepolisian. Tujuannya apa? Supaya justru disinilah adanya satu match antara kedokteran dengan penyidikan. Sebagai contohnya, kami di kedokteran forensik, dokter forensik ini memiliki pengetahuan tentang kelaziman atau pola luka. Jadi kita justru bisa memberikan pendapat. Misalnya contohnya ada seseorang yang diduga oleh penyidik mungkin mendapatkan informasi tentang suatu kecelakaan lalu lintas, misalnya demikian. Namun kita bisa melihat dari pola lukanya apa betul hal tersebut memang kecelakaan lalu lintas.
dari arah lukanya, mana yang menjadi impact primer pada tubuh si korban tersebut atau impact sekunder. Dengan impact primer itu begini, misalnya tubuh manusia, misalnya tangan saya dipukul terkena suatu kekerasan begini, maka itu adalah primer. Nah kemudian manusia ini jatuh gitu ya, dan misalnya kepalanya terbentur ke tanah, maka itu adalah sekunder. Nah dengan pengetahuan itu kita bisa melihat bagaimana kelaziman suatu pola luka pada kondisi-kondisi kekerasan tertentu. Apakah itu kecelakaan lalu lintas, seorang pejalan kaki yang ditabrak motor, seorang pejalan kaki ditabrak mobil sedan, mobil minibus, truk, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kelihatan bagaimana arah gayanya. Nah, ini justru informasi dari penyidik ini bisa kita berikan tim imbal balik lagi. Pak, ini sepertinya ini ada ya. Justru di sini kita punya banyak pengalaman dengan hal tersebut, dan ini justru menjadi petunjuk yang penting ketika polisi baik itu mencari TKP-nya, apakah jangan-jangan ini TKP kedua, bukan TKP pertama, kan begitu, atau polisi juga bisa pada saat melakukan rekonstruksi kejadian. Ini penting sekali, makanya kita punya hal baik itu kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pengeroyokan, termasuk juga kasus bom. Itu semua memiliki pola-pola luka yang berbeda. Memang seperti itu. Dok, kembali ke soal tadi memeriksa jenazah pelaku teroris yang bunuh diri. Secara umum ini, karena Indonesia kan sudah pernah punya pengalaman serupa ya, misalnya kasus di Sarinah juga sudah ada situasi seperti itu. Atau mungkin juga ada literatur yang mungkin menunjukkan bahwa ada satu tipikal kerusakan atau perusakan pada tubuh mereka. Itu apakah betul begitu, Dok? Apakah misalnya ada kaitannya antara jenis bomnya, daya ledak bomnya, dan kemudian perusakannya? Serta apa perusakan yang mungkin dalam bahasa sederhana bisa diceritakan secara gampang dan mungkin juga tidak terlalu membuat orang enek ya, Dok ya, gitu ya. Mengenai bagaimana kondisi tubuh begitu? Silakan, Dok. Ya, baik. Ya, saya agak jadi begini. Beberapa kasus bom di Indonesia itu memang kejadiannya ada yang besar, ada yang bomnya kecil sampai yang kita sebut low eksplosif seperti misalnya kasus bom buku ya. Dan ya itu maka teman-teman dari Gegana akan lebih paham ke sana. Namun yang kita lihat kalau kami sebagai dokter forensik memeriksa tubuh jenazah tersebut, maka kita lihat setiap kasus bom itu punya beberapa ciri kerusakan, baik itu dari dari force pressure-nya karena blastnya, kedua dari panasnya. Ya. Panas itu bisa dalam waktu singkat beberapa ratus derajat, dan yang ketiga adalah dari material bomnya. Nah itu juga sangat tergantung, ya, tergantung dari jarak, tergantung dari shieldingnya. Jadi bisa saja orang-orang yang berada di jarak yang beberapa meter itu terkena efek dari situ. Mungkin baik itu dari panasnya atau bahkan dari pressure-nya pada saat blast-nya itu terjadi. Nah itu yang menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia. Nah kadang-kadang blast-nya tersebut bisa menyebabkan orang terlontar, tapi secara nggak sadar ternyata panasnya yang dalam waktu sekejap itu juga sudah menimbulkan luka bakar. Jadi orang-orangnya bisa saja nggak sadar, tahu-tahu dia terbangun dengan tahu-tahu dari bagian tubuh yang terbuka, misalnya kayak lengan gitu ya, wajah tahu-tahu udah perih sekali karena ternyata timbul terjadi luka bakar, jadi dalam waktu singkat. Dan luka bakarnya pun juga beragam. Ada bagian yang luka bakar derajat 1, 2, sampai derajat 3 pun juga ada, yang udah jadi areng gitu, juga bisa terjadi. Tergantung dari tadi, karena efeknya itu bukan bakarnya, itu adalah peningkatan suhu tiba-tiba dalam waktu cepat. Itu yang mengakibatkan orang, jadi secara pemrosesan pikiran belum sampai, tapi ternyata begitu dia sadar, baru kerasa, oh bagian tubuhnya ada yang perih dan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Nah, untuk baik.
Kita tahan dulu dok, supaya teman-teman yang mendengarkan bisa mengikuti. Baik teman-teman sekalian, mengulangi bahwa sore ini kita berbincang-bincang dengan Dr. Ade Firmansyah, seorang dokter forensik dari FKUI. Topik kita adalah soal bagaimana mengidentifikasi jasad atau jenazah dari pelaku atau mungkin korban terorisme, khususnya yang memakai modus bunuh diri. Tentu dengan mengambil cantolan berita sebetulnya, yakni kasus di Makassar, namun kita tentu perluas dengan mungkin berbagai hal yang mungkin dalam hal ini sudah menjadi semacam knowledge di kalangan dunia kedokteran forensik. Nah, untuk itu saya ingin teruskan dok soal tadi yang saya katakan, berarti kalau begitu sudden death itu pasti ada dok ya, atau justru tidak mati tiba-tiba kalau misalnya kita bicara mengenai pelakunya, atau masih sempat merasa sakit dulu atau langsung tiba-tiba kalau lihat dari blast yang kemudian dimunculkan. Kira-kira gimana dok dibayangkannya? Ya. Dari pengalaman kita selama ini memang semua pelaku bom bunuh diri itu tidak tahu sepengetahuan saya ya, memang tidak pernah ada yang selamat ya. Karena memang itu tujuannya. Dia bunuh diri memang tujuannya ya, dengan bom yang dia sandang tersebut. Sehingga akibatnya ya memang tidak pernah ada ceritanya terus dia masih hidup gitu ya. Saya nggak tahu apakah di luar negeri ya, tapi yang kita tahu di Indonesia tidak pernah. Dan itu memang menjadi petunjuk buat kita. Jadi dengan mengetahui trajektori dari bom tersebut, yang kita biasanya trajektori itu adalah lintasan ya, lintasan blastnya tadi, itu kita bisa mengetahui di mana titik ground zero-nya tadi, bomnya tadi, sehingga kita bisa lihat siapa yang ada di situ. Masing-masing bom itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Ya tadi tergantung. Tapi kalau misalnya depannya ada shielding ya tentu nggak akan sejauh itu. Tapi kalau kekuatan ledakannya juga sangat besar ya tentunya shielding misalnya kayak ada tembok gitu ya bisa saja hancur ya. Bisa saja hancur seperti yang terjadi pada saat di sebelumnya ya, misalnya kayak di bom Bali maupun bom kedubes Australia itu sampai tembok maupun yang jarak jauh pun kaca-kaca bisa pecah. Tapi kalau dia sifatnya low eksplosif, tentunya kalau shieldingnya tidak sampai merobohkan bangunan bisa saja demikian. Tapi tubuh manusia tadi berbeda dengan tembok ya. Tubuh manusia terdiri dari tubuh manusia ini juga kelihatan. Kita punya bagian tubuh yang tertutup tulang, seperti kepala, rongga dada itu ada tulang iga ya, yang melindungi jantung dan paru. Tapi satu sisi perut itu tidak ada pelindungnya dia hanya dilindungi oleh dinding perut yang terdiri dari otot, jaringan lunak ya, otot dan lemak saja gitu ya. Sehingga yang sudah memang bagian perut akan hancur gitu dibanding bagian-bagian lainnya. Sekalipun saya katakan tadi, kalau kekuatan bom sendiri, karena biasanya bom bunuh diri itu disandang ya, melekat dengan tubuhnya, maka biasanya bagian tubuhnya pasti akan hancur. Namun bila pada korban-korban yang berada di sekitarnya, maka biasanya daerah perut ini yang sangat rentan. Namun kita lihat sendiri, tidak seluruhnya itu hancur. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang di bawah kulit kita itu ada lemak. Lemak ini sifatnya dia pertama insulator panas, dan yang kedua dia adalah bisa meredam getaran atau tekanan tadi, sehingga dia sebetulnya akan beberapa tempat lemak itu masih utuh, sekalipun jaringan kulitnya sudah mengalami luka bakar derajat 2 ataupun derajat 3. Biasanya demikian. Dok, tadi kan Anda sebut bom di Kedutaan Besar Kuningan. Itu kan pelakunya mengendarai semacam Suzuki box lah begitu kan. Di belakangnya lalu kemudian ada bomnya. Jadi tidak melekat pada dirinya namun ada dalam kendaraannya. Nah, kira-kira mungkin punya pengalaman ketika itu sempat meriksa nggak dok? Dan bagaimana perlukaannya itu? Apakah juga sama
sama kacaunya gitu, sama mengerikannya, atau bagaimana dok? Mungkin bisa di semacam ilustrasi gitu. Saya terus terang belum bergabung dengan dokter forensik waktu itu. Saya masih kuliah kedokteran waktu itu. Jadi Gitu ya? hanya tahu saja beritanya hal tersebut. Namun memang kalau ngelihat kita bandingkan antara di bom kedubes Australia dengan yang baru-baru saja ini terjadi di Makassar, kekuatan ledakannya jauh berbeda ya. Dan kedubes Australia itu benar-benar kalau kita lihat di berita-berita sampai ada di TV gitu ya, dulu bagaimana kejadiannya itu sangat luar biasa memang. Sampai ada kami pun diberi tugas oleh LPSK untuk sampai sekarang pun kami memeriksa korban-korban yang korban-korban yang waktu itu pernah menjadi korban bom kedubes Australia. Kita lihat bahkan pada jarak-jarak yang cukup jauh pun ada yang sekalipun dia hanya terkena hempasannya saja, tapi ada gangguan pendengaran lah sebagainya. Itu yang menurut saya berbeda dengan yang kejadian seperti ini. Kejadian yang baru-baru ini terjadi. Apakah dalam hal ini sudah menjadi satu studi khusus gitu dok terkait dengan jenazah akibat daripada bom bunuh diri ini? Mungkin saking khasnya perlukaannya atau saking khasnya destruknya sehingga lalu kemudian sudah ada orang yang membuat satu tulisan khusus di jurnal atau gimana gitu? Apakah ada semacam itu? Ya, sekarang ini untuk melakukan metode identifikasi terkait korban itu tentunya kita saat ini masih kita mengikuti pedoman identifikasi forensik dari Interpol. Saat ini kami sedang, namun saat ini juga saya sedang insya Allah akan membimbing satu calon doktor untuk kedokteran forensik yang fokusnya adalah Dr. Leonardo ini fokusnya adalah melakukan identifikasi dari material biologis yang ditemukan. Yaitu fokusnya saat ini kita lihat ya. Jadi ini sedang diteliti karena fokusnya kita melihat selama ini kita memang kalau menemukan ada kita dapat kalau dapat darah, lalu bisa juga dari tulang. Nah, sekarang kita fokusnya dari lemak ya. Memang kurang banyak diteliti, namun kami melihat lemak ini merupakan bagian yang yang masih tertinggal di setiap kasus demikian. Ya, seperti tadi saya katakan, lemak itu insulator panas. Jadi kita mau ya contohnya kita lagi sate ya, nyate gitu ya. Kalau kita bakar sate gitu ya, daging dan lemaknya tentu dagingnya sudah terbakar, namun lemaknya masih lunak begitu kan. Nah, sama seperti pada material biologis di tubuh manusia. Jadi kita lihat kalau pada setiap kasus luka bakar, maka kulit dan otot itu biasanya akan cepat hangus, namun lemak itu di bawah kulit kadang-kadang masih kita temukan yang bagus. Sekalipun kulitnya mungkin kita temukan luka bakar derajat 2 atau 2 dalam, maka biasanya lemaknya itu masih cukup bagus. Bahkan tulang yang terbakar pun itu kita masih ketemu jaringan lemaknya yang bagus. Jadi ini kita tunggu, semoga ini bisa menjadi satu tambahan dalam melakukan identifikasi. Dengan penanda identifikasi kita bisa dapatkan DNA-nya dari sana. DNA-nya kita bisa preservasi yang baik, dan ketika kita kirimkan ke laboratorium DNA tentu akan memberikan profil yang baik sehingga akan mempermudah baik itu karena tidak selalu kita ketemu bagian tubuh yang bagus ya. Seperti tadi saya katakan, kadang kita ketemu tulangnya, kadang kita ketemu ototnya, dan apalagi pada kasus bom seperti ini itu pasti ya tadi beberapa banyak bagian tubuh itu yang memang harus kita identifikasi, tidak bisa hanya satu. Kalau kita ketemu satu, misalnya bagian tangan nih ya, kita ketemu bagian tangan, kita ketemu sidik jarinya. Oke, tangan itu kita identifikasi sebagai individu A. Tapi bagaimana misalnya kita ketemu bagian misalnya kulit dada, nah demikian. Makanya perlu kita kulit dada, nggak ada darahnya lagi, mungkin kulitnya terbakar, nah, maka sel lemaknya mau nggak mau juga bisa menambah bisa menjadi bagian dalam identifikasi. Nah, dalam hal juga, ini, Dok,
dalam hal ini jadi terinspirasi nih. Bagaimana tentang pengumpulan bagian-bagian tubuh yang saya duga itu tercerai-berai di sekitar TKP. Itu apakah kepolisian itu pada umumnya yang mengumpulkan atau menunggu dulu misalnya dari pusdokes tempat misalnya, atau mungkin harus dokter forensik yang mengumpulkan? Karena saya juga berpikir bahwa dalam satu TKP pasti kita berlomba dengan adanya massa datang atau dengan petugas-petugas lain yang tentu lebih memiliki concern berbeda. Apakah ada protapnya, Dok, dalam rangka mengumpulkan itu, dan kemudian lalu statusnya apa ya? Apakah setelah dikumpulkan lalu kemudian ditandai dulu, atau lalu kemudian asal yang penting digabung dulu lalu kemudian dikirim ke rumah sakit, atau gimana proses dan kemudian lalu tata kelolanya dalam rangka pengumpulan bagian-bagian tubuh yang tercerai-berai tersebut? Demikian, silakan, Dok. Ya. Ya, jadi pada di fase jadi kalau identifikasi itu kan kita ada 4 fase ya. Di fase 1 yaitu di fase TKP itu, maka dilakukan oleh petugas. Petugasnya tidak selalu dokter forensik, namun bisa juga petugas-petugas yang terlatih, karena kami pun juga bekerja sama dengan kepolisian, BNPB dan Basarnas untuk kita juga sering melihat mereka melatih untuk melakukan atau mengkolek material-material biologis dari TKP pada kasus bencana, ya, pada kasus bencana saya katakan. Tapi yang tadi, kalau pada kasus bom ini, maka pasti pertama kali itu kita pastikan kondisi tempat aman. Nah, setelah aman, baru kemudian dilakukan pengumpulan tadi material-material biologisnya. Nah, material biologisnya ini masing-masing memang harus dicatat dengan tepat. Ketemu apa, di mana, dan diberi label TGB. TGB itu Team Grid dan Body Parts ya. Jadi masing-masing itu kita pengkodeannya itu namanya TGB. Tim siapa yang kan biasanya satu dalam, tidak mungkin kerja sendiri ya, pasti ada misalnya tim 1, tim 2 begitu ya. Tim 1 atau tim 2, terus kemudian G itu adalah grid ya. Jadi ketemunya di grid mana. Jadi kan pasti kalau dalam sebuah metode mengolah TKP itu, satu ruangan itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian ya, grid 1 sampai grid berapa, baik dengan macam-macam caranya ya. Apakah dengan sistem melingkar atau dengan dengan membuat box-box gitu. Terus kemudian B itu adalah body parts, misalnya B-nya 1 atau 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya dalam satu grid kita ketemu ada 2, maka misalnya tim 1 garis miring grid 1 garis miring 001 misalnya gitu. Nah, itu penting karena kita bisa mengetahui, oh ini ada di sini. Jadi misalnya, ya mohon maaf saya mengatakan, misalnya kita ketemu ibu jari ada di grid mana, kemudian kita ketemu telapak tangan ada di grid mana, ini ada di grid mana. Jadi pada saat kita mengumpulkan ketemu di mortuary, kita bisa membuat tadi trajektori blastnya, ya. Dan kemudian kita juga bisa membuat merekonstruksi di bagian-bagian tubuh tadi, body parts tadi. Nah, akhirnya kita bisa lihat apakah betul ini individu ini tadi asalnya di mana, gitu. Kok bisa sampai ke sana? Nah, seperti itu. TGB ini penting. Nah, contoh yang penting lagi, misalnya contohnya hal yang sangat membantu identifikasi dengan membuat TGB yang benar, yang bagus ini adalah misalnya pada kasus kecelakaan pesawat yang lalu misalnya, kita ketemu nih ya, jadi kalau misalnya pesawat itu kita bagi misalnya sesuai ini, maka kita bisa ketemu, oh ini di grid sekian, itu adalah seat nomor sekian, maka kalau kita mencari individu ini, nah, paling nggak kita punya referensi DNA-nya, nanti minta ke anggota keluarga yang mana, kan begitu. Ya. Itu sangat membantu sekali. Ya, hanya masalahnya kan seringkali terjadi, dan itu pasti terjadi, modus bom ini kan di mana saja gitu kan. Dan saya juga bisa bayangkan bahwa polisi-polisi muda yang pertama kali melakukan pengamanan mungkin nggak hafal tuh dengan TGB yang tadi dokter katakan. Nah, jika kemudian lalu mereka main asal kumpul saja, main asal pegang saja, itu lalu kemudian kan tentu para dokter yang kemudian akan pusing ya dalam rangka membagi-bagi dan memilahnya, begitu Dok ya. Saya bisa bayangkan. Betul. Tapi yang jelas itu tadi, kami setiap bagian tubuh yang dikirimkan ke kami itu pasti kita perlakukan sebagai individu yang berbeda sampai bisa dibuktikan sama. Demikian.
Jadi sekalipun ada, ya memang itu akhirnya misalnya kalau ada 100 bagian tubuh ya memang yang diduga dari manusia ya 100 profil harus kita cari begitu. ini iya itu yang memang harus yang sulitnya di situ. Jadi makanya kita harus pastikan. Jadi kalau misalnya nanti terus ada profil yang lain ya tentunya kita kan bisa sampaikan berarti ada individu lain yang terlibat dalam kejadian. Apakah itu pelaku atau korban dan lain sebagainya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita masih dalam ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ade Firmansyah. Topiknya adalah tentang bagaimana kesulitan dari teman-teman dokter forensik dalam rangka mengidentifikasi, mengenali jasad dari apakah itu pelaku atau korban terkait dengan kasus teroris pada umumnya, gitu. Nah, Dok, kembali ke situ. Jika kemudian misalnya nih kita tentu mewakili teman-teman yang awam berpikir begini, jika kemudian ada bagian tubuh yang dikumpulkan tapi lalu kemudian tidak matching dengan yang lain-lain, atau juga di pihak lain ada jasad yang kemudian lalu pada bagian tertentu lalu kemudian tidak ada, ya itu gimana Dok melihatnya? Apakah lalu kemudian bisa disimpulkan bahwa ini adalah unidentified atau somebody unknown misalnya, itu gimana dari segi rekomendasinya? Begitu Dok, silakan. Ya, oke, baik. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi bila kita berhubungan dengan begitu banyak bagian tubuh, atau misalnya terjadi juga pada kasus-kasus yang dimana bencana itu close, namun reference DNA-nya itu reference untuk penanda identifikasinya itu tidak bisa kita dapatkan. Misalnya yang meninggal si A ini, kemudian saudara-saudara maupun keluarganya sudah ikut meninggal juga dalam bencana tersebut. Maka reference DNA-nya akan tidak ketemu. Kita sekarang punya reference untuk database untuk sidik jari. Namun tidak semua punya, ya kan? Orang-orang yang warga negara yang di bawah 17 tahun yang belum punya KTP tentu belum direkam sidik jarinya. Sehingga ketika itu menjadi satu posisi yang kondisi bencana dan seluruhnya menjadi korban, tentu referensi DNA-nya akan pembandingnya ini tadi akan sulit. Kita nggak akan, dan bila terjadi, itu makanya sangat mungkin terjadi. Dan bila itu terjadi bagaimana? Maka kami biasanya jenazah itu akan tetap setelah sekian waktu, maka kita tetap akan dikebumikan di Pulau Sara dan dikebumikan sesuai dengan keagamaan dan keyakinan. Namun database itu tetap kita akan pegang bahwa ada seorang individu dengan profil demikian. Itu ada di semua teman-teman, dan kita pun di Departemen Forensik ini kami juga banyak memperoleh kasus-kasus jenazah-jenazah yang tidak dikenal, terlantar maupun tunawan. Jadi tidak ada keluarganya yang bagaimana, itu maka profil itu selalu kita simpan, sehingga kapanpun nanti misalnya ada seseorang yang datang kehilangan saudaranya atau bagaimana, itu bisa kita buka kembali berkasnya. Kita masih ada, dan itu ya menjadi PR ya, kita nyatakan bahwa bagian ini tidak teridentifikasi. Tapi kita punya tadi ya, kalau rekam mediknya di mana itu profilnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, gitu. Ya. Dok, terkait dengan kasus terorisme ini, apakah minimal ya pengalaman di FKUI gitu, apakah pernah kemudian lalu diminta untuk menjadi bersaksi di pengadilan, misalnya perihal sebab mati atau perihal perlukaan dan seterusnya? Apakah pernah Dok pengalamannya khusus mengenai konteks teroris? Betul. Untuk saya belum pernah. Teman-teman mungkin sejawat-sejawat senior yang lain pernah kali ya. Yang jelas saya belum pernah punya pengalaman ke sana. Gitu Dok ya. Ya. Dan sekali lagi, dan saya berpikir bahwa tentu dalam hal kasusnya tentu tidak terlalu penting Dok ya, karena itu yang menjadi tekanan daripada teman-teman forensik adalah lebih kepada sebab mati, lalu jati diri, dan bukan soal kasusnya. Begitu Dok ya? Jadi memang saya pribadi belum pernah terlibat dalam diminta untuk hadir sebagai saksi ahli gitu ya. Namun kalau kita berkontribusi dalam suatu identifikasi bencana massal, berapa kali kita terlibat di dalam hal tersebut, maka tadi pertama kali kita harus identifikasi bagian tubuh ini
adalah individu siapa, dan kemudian kita mensertifikasi individu tersebut meninggal. Nah, itu tadi yang memang yang beban terbesar kita adalah di situ. Bagaimana kita nyatakan orang ini meninggal? Jangan sampai kita nyatakan si A ini meninggal, ternyata kemudian masih ada lagi. Seseorang kadang, kita beberapa kali juga ketemu gitu. Kadang kita cuma ketemu potongan kaki, misalnya bagian tubuh, misalnya kakinya saja. Kita tahu kaki ini punya si A, tapi apakah berarti si A tersebut meninggal, kan gitu. Seseorang kakinya patah gitu ya, nggak punya kaki juga masih bisa hidup gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kesulitan di kita seperti itu. Namun ya, kalau dengan berjalannya waktu, kita melihat misalnya pada kasus-kasus, misalnya pada close disaster seperti misalnya pada kasus bom ini ya, misalnya kan dia berada di sini terus kemudian ada kepala tanpa badan misalnya demikian, ya tentunya kita bisa yakin bahwa si individu yang punya kepala ini udah pasti meninggal, kan begitu. Nggak mungkin ada orang badannya trungkusnya nggak ada gitu. Atau sebaliknya ketemu badannya saja tapi nggak ada kepalanya, ya mau nggak mau udah pasti kita bisa nyatakan orang tersebut meninggal. Ya. Dok, mau nanya, tadi kan Anda bilang mengenai bahwa ada database sidik jari, demikian juga database DNA. Artinya, saya bayangkan kerja-kerja teman-teman ini, apakah lalu pada saat melakukan otopsi, lalu kemudian pada saat yang sama kemudian lalu dicocokkan dengan pembanding DNA-nya misalnya, atau langsung kemudian dimintakan database sidik jarinya, dan itu semua berlangsung otomatis, atau apakah harus ada proses permintaan dulu, menghubungi pihak lain dulu, atau semuanya sudah ada dalam satu lokasi mortuary, dalam hal ini misalnya di FKUI, Dok? Saya bisa bayangkan bahwa di Indonesia ini kan soal database ini kan sering jadi sakit kepala juga di kita ini. Nah, apakah dalam hal ini memang semuanya sudah bisa diakses dengan cepat, Dok? Bagaimana? Baik. Biasanya gini, dalam sebuah organisasi identifikasi korban bencana, itu dibawahi oleh seorang komander DVI. Nah, komander DVI ini misalnya pada kasus bom ini pasti adalah seorang pejabat kepolisian. Nah, kepolisian ini dia akan mengorganisir, komander ini akan mengorganisir fase 1, fase 2, dan fase 3, dan hingga fase 4. Fase 1 adalah tadi, mulai dari collecting di TKP-nya, memperoleh data semua di TKP. Fase 2 adalah fase pemeriksaan di mortuari. Fase 3 adalah pengambilan data antemortem atau data tersebut. Nah, untuk sidik jari itu semua dari Inavis itu pasti akan sudah punya dengan alatnya itu yang sudah terkoneksi dengan database dari kepolisian maupun dari kependudukan, sehingga pada saat misalnya kita ketemu sidik jari, kita tinggal konekkan ke situ, maka bisa langsung terbaca, kita tahu ini individunya siapa. Tapi kalau misalnya tidak, maka apa yang kita dapatkan di postmortem tadi itu kemudian kita antemortem di fase 3 ini juga harus bekerja untuk mendapatkan data-data referensi tadi, baik itu data foto yang primer maupun yang sekunder. Yang primer misalnya data gigi, data sidik jari, dan DNA. Nah, berapa kasus seperti pengalaman saya terlibat di kasus dulu kecelakaan pesawat di Garuda di Yogyakarta waktu itu, 70% kita ketemu dari gigi. Dan ini sangat bagus. Jadi pencatatan gigi yang baik itu sangat baik, dan untungnya beberapa orang-orang tersebut memang punya data rekam gigi. Kami sampai waktu itu sampai punya joke gitu ya, bahwa lain kali kita kalau foto banyakkan senyum aja ya, misalnya gitu ya. Jadi sehingga pola gigi itu akan membantu sekali. Ya, selain dari memang tadi data dental record yang ada di dokter giginya almarhum tersebut. Nah, selain itu apalagi DNA-nya juga memang itu berjalan. Sekarang alhamdulillah dengan lab-lab DNA kita itu sudah bisa keluar hasil cepat ya. Jadi ya alhamdulillah udah cepat. Jadi kurang dari 4 hari aja kita sudah bisa keluar. Tapi ya itu tadi, itu semua adalah penanda identifikasi primer. Jadi DNA, dental, dan sidik jari itu semua penanda identifikasi primer. Sehingga satu saja ketemu
itu kita punya keyakinan yang besar bahwa ini adalah orang tersebut. Nah, namun penanda identifikasi itu sebetulnya primer atau sekunder itu sebetulnya terkait dengan spesifikasi atau spesifisitas dari si penanda tersebut. Kenapa DNA itu menjadi suatu yang primer? Karena dia sangat spesifik. Tidak ada orang DNA-nya sama. Profil DNA-nya nggak mungkin sama. Sama dengan sidik jari maupun gigi. Misalnya, sekalipun misalnya gigi, sama-sama gigi geraham depannya itu misalnya berlobang gitu ya, tapi susunan gigi itu bagaimana yang gigi satu misalnya miring ke depan atau agak tonggos sedikit atau agak panjang, ada stema dan sebagainya, itu akan sangat berbeda satu sama lain, sehingga itu menjadi kespesifikan itu menjadi primer. Belum lagi ada, nah, tapi kadang-kadang juga kita hanya karena di Indonesia ini database baru ada sidik jari, dan kadang, dan ya bukan kadang ya, seringnya sidik jari pun juga sudah sulit didapat, apalagi pada kasus misalnya terkena panas yang tinggi, maka sidik jari itu akan rusak. Ya. Rusak. Maka tidak dapat lagi rusak, terbakar sehingga rusak. Atau jenazah sudah busuk lanjut, sehingga sudah tidak bisa didapatkan lagi. Maka kita harus memaksimalkan penanda identifikasi sekunder yang kita peroleh tadi. Sekunder itu terkait apa misalnya? Properti, medis ya. Misalnya contohnya orang ini, misalnya saya gitu ya, saya pernah punya riwayat operasi tulang di sini ya dengan gambaran seperti ini. Spesifik gitu ya, saya pernah punya fotonya begini gitu ya. Maka itu dicocokkan itu akan memberikan keyakinan yang cukup besar ketika primer-primer tadi sudah tidak bisa didapatkan. Nah, lain-lain misalnya apa? Sebenarnya contohnya beberapa waktu lalu kami melakukan DVI pada kasus kebakaran yang di Jakarta waktu itu. Kita mendapatkan bahwa memang ada satu penanda primer di mana orang tersebut pernah operasi pemasangan Vipishan. Vipishan itu adalah selang yang dialirkan dari kepala karena ada terjadi peningkatan produksi cairan di otak ya, dan dialirkan ke daerah perut. Maka orang itu menjadi sangat, korbannya nggak ada lain. Nah, yang satu ini punya ciri dia pernah pasang Vipishan. Maka ketika itu kita bisa punya keyakinan. Kenapa? Karena sidik jari sudah hangus terbakar. Nah, demikian. Maka ya ada beberapa yang apalagi protesis dari kedokteran itu yang dengan nomor seri khusus yang bahwa protesis tersebut dipasangkan pada individu A ini, makanya nggak ada lain. Sekalipun medis itu, data medis itu sekunder, tapi ketika kespesifikannya tadi bisa menjadi kita punya keyakinan mengidentifikasi orang tersebut. Ya, seperti itu. Dok, tadi ketika Anda bilang bahwa ikut memeriksa kasus kecelakaan Garuda Jogja, berarti Dokter Ade juga sebetulnya memeriksa saya itu, karena saya kan juga korban di sana juga itu. Tapi kayaknya saya waktu itu nggak ngelihat Dokter Ade meriksa saya deh gitu ya. Yang almarhum, Prof. Yang almarhum. Saya memang belum almarhum, saya masih seger. Saya di Sarjito, di mortuarinya Sarjito, di instalasi forensiknya Sarjito. Iya. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah di penghujung acara. Kita sudah terasa sudah 40 menit ngobrol dengan Dokter Ade. Banyak hal yang sudah kita ketahui tentang suka duka lika-liku dalam rangka memeriksa jenazah yang rusak ya akibat dari satu tindakan terorisme. Nah, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir, Dok. Kalau tadi kita bicara mengenai mortuari di FKUI, dan kemudian lalu misalnya ada di Rumah Sakit Polri gitu. Nah, terkait dengan akses data tadi, demikian juga hubungan dengan penyidik itu, apakah bisa kita katakan bahwa kalau di Rumah Sakit Polri lalu lebih dekat, lebih cepat dibandingkan kan misalnya di FKUI atau mungkin di rumah sakit non kepolisian lainnya, Dok? Apakah memang beda begitu? Oh tidak. DVI dimanapun, jadi posko atau pemusatan operasi DVI itu tentunya ditentukan dari ketersediaan sumber dayanya, ya, baik itu sumber daya penyimpanan, fasilitas penyimpanan, fasilitas termasuk tenaga ahlinya. Dan kami pun sesama dokter forensik ini saling bekerja sama. Jadi tidak kita tahu bahwa operasi DVI itu sangat melelahkan, sehingga pasti kita akan saling muter gitu ya. Kayak seperti kemarin ketika terjadi Sriwijaya, maka kita dari beberapa
beberapa institusi ini kami bergantian datang ke rumah sakit Polri seperti itu untuk datang ke sana membantu. Nanti kita tinggal terjadwal, nanti maka komandernya di sana atau penanggung jawab postmortemnya itu dia yang akan mengatur siapa yang datang hari apa dan segala macam, sehingga kita semua nggak akan kehabisan tenaga. Dokter forensik se-Indonesia cuma sedikit loh, Prof. Jadi kita benar-benar harus bagi-bagi dan kita sharing ini supaya kita jangan sampai yang satu kecapean, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, yang kemarin itu juga kita benar-benar jaga, sehari kita cuma bisa buka 4 meja dan kemudian kita datang satu. Nah, waktu kemarin terjadi juga kita lakukan operasi DVI pada kasus kebakaran di daerah Jakarta juga, teman-teman dari tempat-tempat dari kan memang dilakukannya di instalasi forensik RSCM, FKW RSCM, namun teman-teman dari beberapa dari Rumah Sakit Kramat Jati, dari Rumah Sakit UI, dan dari FKG juga Rumah Sakit Gigi Mulut UI juga berkumpul di sini di RSCM. Kita saling bekerja sama untuk mengidentifikasi tersebut. Karena apa ya, itu tadi kita mesti, apalagi di masa pandemi begini, kita mesti mengatur jangan sampai terjadi penumpukan gitu ya, tapi juga bekerja juga akhirnya bisa cepat gitu ya, kita atur gitu. Dan semua itu akhirnya mudah, cepat gitu. Ya. Dok, kalau kaitannya dengan, karena ini kita fokusnya ke soal terorisme, apakah lalu kemudian juga sudah ada kerjasama atau hotline dengan BNPT misalnya sebagai focal point dalam rangka kasus-kasus terorisme, atau mungkin dengan Densus misalnya, apakah sudah ada semacam hotline jika misalnya menemukan kasus-kasus sulit begitu, Dok? Iya, itu kita sudah biasanya hal-hal itu akan diatur oleh seorang komander ya, komander DVI-nya. Makanya komander DVI-nya itu biasanya apalagi pada kasus tindak pidana terorisme seperti ini, maka akan dipegang oleh seorang pejabat kepolisian. Ya, ini yang akan mengkoordinir lintas sektor sehingga proses identifikasi ini akan menjadi lebih baik gitu dan lebih cepat. Maksud saya begini, Dok, kita bicara soal lesson learned ya. Jadi tentu setiap kali ada kasus kan tentu ada info atau knowledge baru yang mungkin bisa menjadi semacam pembelajaran. Apakah setelah misalnya teman-teman forensik itu selesai dengan satu pemeriksaan, lalu kemudian BNPT meminta untuk kemudian dijadikan satu database atau satu pattern gitu, apakah begitu, atau memang selama ini ya ini hanya menjadi satu kekayaan dari dunia kedokteran forensik saja? Ya, kalau setahu saya selama ini memang kita akan arsipkan dan kemudian kita akan berikan karena gini ya, sifatnya ini kan tertutup ya, sehingga kita data itu sharingnya pasti kita tidak bisa kita sebarluaskan ke benar-benar terbuka gitu ya. Pasti kita juga terkait juga dengan rahasia kedokteran, apalagi juga masih dalam rangka penyidikan, sehingga hal-hal ini yang menjadi tidak mungkin kita seperluaskan sebegitu saja. Namun memang setahu saya juga memang hal ini tentu di dalam lingkup kita ini sudah kita pada pihak-pihak terkait itu tentunya sudah terinfokan untuk data-data ini. Namun tidak secara luas tentunya tidak kita publish. Ya. Dok, saya kira kita sudah di ujung acara kita, 45 menit tak terasa. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Sungguh-sungguh merupakan public education yang baik. Kita mencoba untuk memakai bahasa, demikian juga pertanyaan yang sederhana yang lalu diharapkan bisa membuat cukup banyak masyarakat awam tahu tentang apa yang menjadi tugas pokok daripada kedokteran forensik dan suka duganya. Terima kasih, Dr. Ade, atas penjelasan yang baik ini. Dan teman-teman sekalian, pusat forensik akan seperti ini lagi pada 2 minggu ke depan, tentu dengan mengundang rekan-rekan sejawat yang memiliki pengalaman berbeda dalam rangka forensik, semua tentang forensik. Pertama-tama tentu dalam rangka agar membuat hukum Indonesia semakin baik mutunya, dan juga dalam rangka untuk membuat forensik sebagai kajian itu juga menjadi populer di masyarakat, dalam rangka tadi meningkatkan law and order, ketertiban masyarakat pada umumnya. Demikian dari kami, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mari kita mulai berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dok. Terima kasih, bye-bye. Ya. Terima kasih, Prof. Adri, terima kasih semuanya. Terima kasih, salam sehat semua. Salam sehat. Dek.
Dek. Udah. End video.